Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah di chapter 4 untuk Consolidated Financial Statement After Acquisition. Di dalam part ini kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih kita akan menyusun Consolidated Financial Statement atau laporan konsolidasi ketika kita membeli perusahaan atau kita mengakuisisi suatu perusahaan bukan pada tanggal 1 Januari, yaitu pada tanggal di tengah-tengah tahun gitu ya. Misalnya contohnya tanggal 1 Maret, 1 Februari dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu kira-kira secara teori harusnya seperti apa dan nanti kita akan masuk ke dalam hitung-hitungannya. Sebenarnya secara standar akuntansi itu revenue, expense, gain, dan losses-nya si subsidiary hanya boleh kita akui ketika kita sudah akuisisi atau dari tanggal kita mengakuisisi perusahaan tersebut ya. Namun ada kalanya kita mengakuisisi bukan pada tanggal 1 Januari. Nah, yang akan jadi masalah adalah ketika kita beli satu perusahaan atau akuisisi satu perusahaan bukan pada tanggal 1 Januari. Contohnya gini ya teman-teman. Kalau misalnya andaikan kita beli nih, ini contoh dari tahun 2020. Bulan Januari, bulan Desember ya. Nah, kalau misalnya andaikan kita beli di tanggal 1 Januari 2020, lalu kita buat laporan consolidated financial statement-nya di sini consolidated financial statement, itu tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena revenue, expenses, loss, gain-nya anak perusahaan kita akan kita akuisisi semuanya 100% atau akan kita akui semuanya dalam consolidated financial statement 100% karena kita memiliki selama periode tersebut ya, selama periode si anak perusahaan ini buat laporan keuangan. Nah, bagaimana ketika misalnya kita mengakuisisi bukan pada tanggal 1 Januari tapi pada tanggal 1 April misalnya. Nah, berarti kan ada bagian dari revenue, expense, loss, dan gain yang tidak boleh kita akui. Karena menurut standar, kita hanya boleh mengakui revenue, expense, loss, dan gainnya si perusahaan itu adalah ketika kita sudah mengakuisisi. Start dari tanggal kita mengakuisisi, berarti dari tanggal 1 April. Revenue, expense, gain, and loss yang terjadi selama Januari sampai dengan 1 April itu tidak boleh kita masukkan ke dalam consolidated financial statement kita ya. Nah, oleh karena itu untuk bisa bikin consolidated financial statement biasanya kita meng-close dulu atau menutup dulu untuk laporan keuangan atau revenue expense yang terjadi pada tanggal akuisisi ya. Jadi anggapannya nih kalau misalnya kan dia punya revenue, dia punya expenses, kita close dulu ke return earning-nya ya, close ke return earning-nya pada tanggal akuisisi, baru nanti kita akan menghitung consolidated financial statement-nya berapa. Jadi nanti ketika kita membuat work paper atau kita membuat kertas kerja untuk si laporan consolidate ini, kita akan memisahkan dulu mana sih revenue, expense, loss, and gain yang terjadi sebelum tanggal akuisisi dan setelah tanggal akuisisi. Mana yang boleh kita masukin, mana yang tidak boleh kita masukin ya. Nah, sekarang kita coba langsung melihat ke contoh soal. Oke, di sini ada satu contoh soal, yaitu adalah Pillow Company membeli 90% dari Satin Company pada tanggal 1 Mei. Nah, tanggal 1 Mei ya, bukan tanggal 1 Januari. Kemarin start dari kita mulai bikin laporan consolidate itu di chapter 3, 4, part 1, 2, 3. Itu kita ngomonginnya ketika dia buat di tanggal 1 Januari. Ya, maksudnya ketika dia akuisisi di tanggal 1 Januari. Nah, sekarang kita akuisisinya di tanggal 1 Mei. Ya, dengan pembayaran 474. Nah, setiap kali pokoknya awal ketika kita mau bikin consolidated financial statement, pertama kita harus susun dulu ya, ini trial balance-nya. Kita harus susun dulu trial balance-nya dalam bentuk laporan yang benar ya, income statement, return earning statement, dan juga statement of financial position. Setelah itu kita akan ngitung nilai IV, BV, dan different-nya dan kita alokasikan ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini sedikit trik kalau misalnya Anda kan nggak dikasih tahu ya, ini kan di sini sepertinya tidak ada informasi apakah perusahaan ini akan menggunakan cost method atau equity method. Bedanya gini ya guys, kalau misalnya Anda kan ada equity in subsidiary income, itu sudah pasti dia pakai equity. Kalau misalnya adanya adalah dividend income, berarti dia punya yang namanya, dia menggunakan yang namanya cost method ya. Jadi ini dia punya ini, berarti kita tahu bahwa dia menggunakan
equity method. Oke, nah tapi nanti akan ada sedikit revisi ya teman-teman. Ini kita jadikan sebagai current asset. Ya, cashnya kita jadikan current asset, bukan sebagai cash ya. Jadi di situ current asset kenapa? Karena udah akan masuk cash, akan receivable, nanti ada dividen receivable di situ karena di sini nggak ada angka dividen receivable. That's why kita harus ganti dulu cashnya menjadi current asset ya. Oke, di sini ada keterangan tambahan ya, keterangan tambahan terkait dengan si Satin Company ini mendeklarasikan 60.000 cash dividend. Jadi dia mengumumkan 60.000 cash dividend pada Desember tanggal 20 Desember 2011 ya. Jadi dia bagikan dividen di tanggal 20 dan kita belinya di tanggal 1 Mei ya. Ingat ya, kita beli di tanggal 1 Mei 2011. Berarti dividen ini kita dapat juga. Oke. Yang kita tidak boleh mengakui hanya terkait dengan revenue dan expense, gain dan losses-nya dia. Jadi nanti kita akan ada adjust sedikit terkait dengan net income-nya. Oke, kita lanjut. Lalu si payable ini akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari. Berarti nanti kita akan mencatat adanya dividen payable dan dividen receivable. Di mana ini adalah termasuk salah satu dari intra company account ya. Oh ya, sedikit saya balik sedikit. Nah, di sini teman-teman, mungkin ini contoh latihan yang sedikit beda dari yang sebelumnya karena di sini ada treasury stock. Jadi nanti di sini kita akan melihat bagaimana efek dari treasury stock terhadap si perusahaan ini ya, laporan consolidated perusahaan ini. Oke, sekarang kita langsung pindah ke Excel ya teman-teman, supaya nanti kalian juga bisa lihat efeknya bagaimana ketika kita beli bukan pada tanggal 1 Januari. Nah, ini adalah data-data yang kita perlukan ya, seperti biasa. Ini ada trial balance. Ini ada trial balance. Trial balance-nya dari Pillow dan Satin. Lalu di sini juga saya sudah menyusun laporan keuangannya ya, dengan posisi income statement, return earning statement, dan statement of financial position. Nah, ini yang harus kalian lakukan dulu pertama ya. Munculkan beberapa account seperti different itu ya. Oke. Lalu di sini karena kita ada net income yang tidak akan kita akui karena itu sebelum kita beli perusahaan, maka kita akan masukin satu account baru lagi. Di sini adalah net income before purchase ya. Net income yang tidak akan kita akui karena itu terjadi sebelum kita beli. Oke, kalau non controlling interest sepertinya kemarin juga udah ada gitu ya. Lalu kita coba lihat apa lagi nih ya. Oh, terkait dengan treasury stock. Nah, di sini treasury stock, hati-hati, ini akan mengurangi ya. Efeknya mengurangi. Jadi karena dia kontra account. Oke, sekarang coba kita susun ya. Kita hitung dulu apa yang perlu kita hitung dan nanti kita akan susun worksheet-nya. Untuk beberapa account yang sepertinya sudah tidak ada adjustment dan sudah biasa kita lakukan dari kemarin-kemarin ya. Jadi mungkin akan kita percepat aja untuk hal-hal seperti itu ya. Contohnya nanti kalau misalnya nggak ada adjustment, nanti boleh kita percepat aja. Oke, di sini dia bilang bahwa si Pillow ini membeli Satin Company, kepemilikannya itu adalah 90%. Ya, di sini saya tulis sebagai P percentage. 90%, harga akuisisinya adalah 474.000. NCI adalah sebesar 10%. Nah, ini mah gampang lah ya carinya. 100% dikurangi 90%. Lalu kita bisa ngitung nilai implied value atau IV, yaitu adalah dari 474.000 dibagi dengan 90%. Oke, kita akan dapat angka segini. Ini tumben ya, angkanya agak sedikit koma-komaan gitu. Nah, karena ini Excel mungkin saya bulatkan saja. Nah, kalau misalnya kalian mungkin boleh ya, tergantung kesepakatan mungkin ya, maunya 2 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma. Lalu book value, kita hitung book value-nya. Di sini agak sedikit berbeda nih teman-teman. Mungkin boleh tolong diperhatikan ya. Nah gini, kita punya common stock seperti biasa, menghitungnya itu kan dari common stock ditambah other contributed capital ditambah dengan return earning dari punyanya si Satin, ya kan? Dan kita punya treasury, maka akan kita kurang dengan treasury stock kita
Nah ini kan harusnya udah nilai equity kita ya. Tapi hati-hati, kita punya net income yang kita akan masukkan dulu ke dalam return earning kita. Jadi seolah-olah return earning kita adjust dulu nih. Ya adjustnya berapa? Adjustnya adalah sebesar net income ya. Karena ini nggak dikasih tahu sih persentasenya berapa. Anggapannya prorate setiap bulan ya. Net income kita kalikan dengan ini kita beli di Mei. Ya, ingat kita belinya di Mei. Berarti proporsi yang bukan milik kita dari net income tersebut adalah dari Januari, Februari, Maret, dan April. Ya. Nah, berarti akan kita kali dengan 4/12. Ya. Oke. Nah, hasilnya adalah sebesar, ada sedikit kesalahan ya. Nah, tadi saya agak slip. RE-nya kita nggak boleh ngambil dari posisi Statement of Financial Position. Kita akan mengambil dari posisi Return Earning. Nah ini saya keselip nih. Padahal saya udah sering banget ngulang-ulang di part-part sebelumnya ya. Tapi ternyata saya juga melakukan kesalahan. Jadi mungkin teman-teman boleh perhatikan dan lebih hati-hati terkait dengan hal ini. Ya. Oke. Nah hasilnya adalah 517.200. Ini adalah untuk nilai book value-nya. Ya. Jadi hati-hati. Nah, mungkin tadi kalian kan karena rumusnya tercampur jadinya agak susah tuh ya melihat berapa sih sebenarnya proporsi net income yang tidak boleh kita akui. Di sini saya tambah. Oke. Net income before purchase. Nah, net income before purchase-nya berapa sih? Dia punya keuntungan sebesar 150.000. Terus kita kali dengan 4/12 ya. Itu adalah 50.000. Nah, kita bagi nih. Ini punyanya P dan punyanya NCI. Kita bagi ya. Punyanya P itu adalah sebesar 50.000 dikali dengan 90%. Dan NCI adalah 50.000 dikali dengan 10%. Ya. Nah nanti NCI ini kan seperti biasa ya. NCI ini akan dapat kebagian net income dari punyanya. Net income-nya si subsidiary juga kan. Sebesar 10%. Nah berarti kita akan hitung dulu nih. Net income after purchase atau after acquisition. Ya. Kalau dia punya net income sebesar 150.000, lalu yang kita potong itu adalah sebesar 50.000, berarti net income after purchase yang boleh kita akui itu adalah 100.000. Berarti punyanya si P ya, walaupun nanti mungkin agak sedikit beda hitung-hitungannya ya. Tapi di sini mungkin supaya kalian bisa lihat lebih jelas lah ya. P punya sebesar 90%. Berarti 90.000 punyanya si P. NCI punya sebesar 100.000 kali 10%. Ya, 10.000. Nah, ini adalah untuk pembagian dari net income-nya. Ya, jadi net income nanti kita akan ada 2 supaya nggak bingung. Saya pisahkan dulu. Oke, ini ya. Jadi ini adalah bagian dari net income. Mungkin saya kotakin dulu ya, supaya nggak bingung ya. Lalu, tadi ada yang ketinggalan nih buat kita hitung, yaitu adalah different. Different-nya itu adalah dari IV dikurang dengan BV. Dapat 9.467. Ya. Nah, ini angka-angka ini udah dapat nih, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan dividen declare-nya. Dividen declare itu ada 60.000. Ya, tapi baru pengumuman. Bayarnya di tahun 2012. Jadi terkait dengan dividen ini kita akan bagi juga ya kurang lebih sama dengan yang tadi terkait dengan net income. Punyanya si parent itu adalah sebesar 60.000 dikali 90%. Oke. 54.000. Lalu punyanya NCI itu adalah sebesar 6.000. Sebesar 60.000 dikali 10%. Hasilnya adalah 6.000. Nah, tapi dividen ini baru pengumuman, belum
bayar. Berarti ketika pengumuman, si subsidiary akan mencatat adanya dividen payable, dan parent akan mencatat adanya dividen revenue. Oke, nah kita anggap nih, kita ngitungnya dulu untuk bagian yang parentnya aja ya. Berarti nilai dari account dividen payable dan dividen receivable itu adalah senilai yang akan kita eliminasi ya. Itu adalah senilai dari punyanya parent aja ya. Jadi kita akan hanya menghapus punyanya parent aja. Punyanya NCI ya udah biarin dulu ya. Karena nanti kan akan muncul tetap sebagai dividen payable kita gitu ya di consolidated financial statement. Oke. Nah, dan ini dividen payable, dividen receivable di sini. Itu adalah sebagai intra-company account dan akan dieliminasi ya. Oke, nanti kita lihat satu persatu ya. Jurnal 1 untuk eliminasi equity income dan dividen. Oke, ini yang jurnal 1. Kenapa? Karena kita pakai equity method ya. Jadi kita akan hapus dulu nih untuk untuk si equity income-nya dan dividennya. Sama kayak kemarin ya, kita akan equity in sub income. Terus habis itu ada dividen declare. Dan ada investment. Oke, nah ini adalah jurnal pertama. Ya, jurnal pertama yang akan kita buat untuk yang namanya equity method. Ya, equity income kita ambil dari atas di income statement. Ini kayaknya kurang lebih sama ya, sama yang sebelumnya. Lalu dividen declare kita dapat ini punyanya parent aja yang kita ambil. Dan investment adalah selisihnya 36.000. Lalu jurnal kedua, eliminasi investasi. Nah, di sini saya udah masukin account-accountnya dulu ya teman-teman sekalian. Jadi nanti tinggal kalian lihat untuk jurnal-jurnal selanjutnya. Nah, tadi kan jurnal 1 saya ketik manual ya. Oke, di sini common stock kita ambil dari kolom common stock ya. Di statement of financial position 200.000. Lalu kita akan ambil other contributed capital 90.000. Lalu ada return earning. Tapi sekali lagi jangan ngambil di statement of financial position. Tapi kita akan ambil di bagian statement of return earning. Ya, return earning beginning. Lalu, nah ini ada yang baru nih teman-teman. Yang mungkin kemarin kalian belum ketemuin ketika kita beli akuisisi. Kita beli perusahaan atau akuisisi di tanggal 1 Januari, yaitu adalah net income before purchase. Di sini net income before purchase akan ada di debit karena kita akan mengeliminasi dia. Ya, akan kita kurangi dia. Nah, ini net income before purchase punyanya siapa? Punyanya parent. Tadi kita udah hitung ya teman-teman ya. Di sini. Ya, 45.000. Lalu different kita tadi juga udah dapat angka differentnya ya. Ya, oh ya mungkin tadi sedikit kelupaan terkait dengan menghitung dari NCI. NCI-nya itu adalah 10% dari nilai, nih di sini ya 10% dari nilai implied value atau IV. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, lalu kita akan menghapuskan investment in saat ini itu adalah sebesar yang ada di investment. Ya, investment in saat ini itu kan 510. Kita kurangin dulu dengan yang ada di jurnal 1 36.000 supaya kita dapat hasil investasi yang awal 474.000. Nah, NCI-nya hati-hati teman-teman. Karena sebenarnya kita udah ngitung NCI kan, di sini nih angkanya 52.667. Tapi kita belum mengeliminasi net income yang tidak boleh dimasukkan,
ya. Nah, jadi di sini kita akan hitung NCI itu adalah sebesar NCI yang udah kita hitung, ya, NCI yang udah kita hitung dikurang dengan net income before purchase punyanya NCI. Oke, kita akan dapat 47.667. Treasury stock, karena ini kan dia kontra account ya, makanya dia akan ada di kredit sebesar 32.000 ya. Jadi paling teman-teman yang perlu kalian perhatikan dan harus hati-hati adalah terkait dengan ini dan juga ini ya. Ketika perusahaan kita beli atau kita akuisisi di tengah-tengah tahun, hati-hati dengan NCI ya, karena nilai NCI itu nanti harus kita kurangin dulu dengan net income yang tidak kita akui, net income sebelum pembelian, dan juga kita akan mengeluarkan net income sebelum pembelian pada jurnal eliminasi ya. Jadi harus dihitung dulu berapa sih yang nggak akan masuk dan kita akan masukin ke dalam jurnal kedua ini. Oke, jurnal ketiga kurang lebih sama. Nah, untuk jurnal ketiga ketika alokasi different di soalnya sih ada ya, nanti kalian mungkin nanti saya capture kali ya untuk terkait dengan hal ini. Dia akan memasukkan kepada land. Ya, jadi kita akan masukin ke dalam land karena di sini kita belum ada alokasi kepada depreciable asset. Nanti akan ada di chapter selanjutnya. Sebesar 9.467. Nah, ini juga sama sebesar. Oke. Nah, lalu ada eliminasi intra-company account. Nah, tadi kita eliminasi terkait dengan dividen payable dan dividen receivable yang dipunyai oleh parent dan subsidiary ya, yaitu adalah sebesar 54.000 dari pembagian subsidiary dan dari pembagian punyanya parent aja. Oke, nah sekarang udah jurnalnya semuanya udah, kita akan masukin nih ke dalam ke dalam worksheetnya kita. Ya, kita mulai dari equity income. Equity income ada di sini. Ya, kalian mungkin boleh urut, kalian boleh ngacak, tapi yang pasti saya harapkan sih tetap ngurut ya, karena supaya nanti kalian nggak bingung gitu. Oke, ini di kredit, kredit sebesar 54, investment income. Nah, kalau di sini saya pisahkan dulu satu-satu, nanti saya gabungin kali ya. Oke, lanjut. Eliminasi 1 udah, eliminasi 2 common stock. Lalu ada other contributed capital. Lalu ada return earningnya di atas. Lalu ada income before. Nah, income before purchase itu di debit ya, sebesar 45.000. Lalu kita akan munculkan different. Nah, ini mungkin emang harus masukin satu-satu dan hati-hati ya teman-teman. Investment, nah ini ditambahin aja, investmentnya ditambah karena sama-sama kredit ya. Kalau kalian mau misahin sebenarnya boleh, nah tapi di sini saya tambahin supaya angkanya satu aja ya. Kalau mau misahkan di atas bawah boleh sih. Lalu NCI kita masukkan sebagai NCI tanggal 1, yaitu adalah 47.667. Lalu kita akan eliminasi si treasury kita eliminasi di kredit ya, hati-hati. Oke, kita akan masukin alokasi different. Pastinya kalau ada different berarti kita samakan angka differentnya supaya 0 dan kita masukkan dalam properti ya. Nah, ini saya rasa udah bisa lah ya. Nah, ada eliminasi terkait dengan intra company account, yaitu adalah 54.000. Kita akan mengkreditkan si dividen receivable. Lalu kita akan masukin ke dalam dividen payable juga. Oke, nah sekarang kita sudah selesai nih ya sama jurnal eliminasinya. Nah, kita sekarang lihat. Untuk beberapa udah saya sum ya, seperti ini udah. Nah, ini belum. Ya. Berarti kita kurangkan karena ini satu debit satu kredit ya. Bentar. Kita kurangkan. Oke. Nah, hati-hati di sini ada non-controlling interest. Non-controlling interest itu kita akan tetap full ngitung 100%. Kenapa? Karena kita sudah mengurangkan di nilai net NCI di awal ya.
Jadi di sini 150.000 kita kalikan dengan 10%, 15.000. Jadi kita dapat 285.000 untuk net income consolidate-nya. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, 135 harus kita turunkan dan juga 15.000 harus kita turunkan. Ya. Oke, kita lihat untuk return earning beginning, kita tambahkan. Lalu kita kurangkan dengan eliminasi. Lalu untuk net income, oke, kita kurangkan dengan yang debit dan kita kurangkan juga dengan NCI. Lalu dividen declare, nah jangan lupa dividen declare itu ada bagiannya si NCI. Nah sebenarnya udah kita hitung sih ya, mungkin kita ambil yang sudah kita hitung saja di sini ya. Oke, nah berarti sekarang kalau kita mau kurangin 60.000 dikurang dengan 54 dikurang dengan 6.000 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat return earning ending sebesar 600.360. Nah, seperti biasa ya, angka yang di bawah ini akan kita bawa turun kepada statement of financial position. Kita copy angka aja. Nah, supaya sama angkanya di 600.360. Oke, coba kita lihat dari atas. Nah, ada yang perlu kira-kira kita perbaiki nggak ya? Ini beberapa udah saya masukin angkanya. Oke, ini aman. Ini juga aman. Oke, ini juga. Oke, sip. Nah, sekarang berarti kita tinggal menambahkan, oh udah sih semua. Jadi angka di sini ya. Nah, ini NCI yang harus hati-hati. Sebelumnya kita punya 47.667. Lalu kita ada penambahan dari return earning ya. Di posisi return earning ini kita punya net income sebesar 15.000. Lalu kita kurangkan dengan dividen sebesar 6.000. Total penambahan kita adalah 9.000. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk parent itu pengurangannya adalah di net income before purchase, tapi di NCI itu udah kita kurangkan dari awal. Untuk net income before purchase-nya di posisi ini ya. Ini adalah dari jurnal ya. Nah, mungkin kalau kalian lupa-lupa atau bingung-bingung silahkan kalian di back aja ya teman-teman, di rewind aja, diperhatikan kembali terkait dengan perhitungannya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, untuk part 4, untuk chapter 4 udah selesai. Nanti kita akan ketemu di chapter 5, di mana di chapter 5 ini kita akan mulai menghitung terkait dengan alokasi dari depreciable asset. Ya, mungkin agak sedikit lebih complicated, tapi bukan berarti susah. Ya, nanti kita coba pelajari bersama. Dan kalau kayak gitu, thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.